Ya, mari kita membuka kitab kita bersama-sama. Suruh duduk ya. Membaca sama-sama secara berdiri tapi duduk apa-apa. Ya, baik. Kita membuka kitab kita secara bersama-sama. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kita akan bacakan secara bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Ya, setelah saya bacakan judul perikop di atasnya. 1, 2, 3. Keperluan hidup di dalam Kristus ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur ada kesempatan indah bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah minggu ini. Ya, Tuhan terus tuntun hidup kita untuk bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita sebagai orang-orang beriman yang percaya kepada Yesus Kristus dan telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini merupakan bagian yang teramat penting di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan sebagai murid Kristus. Ini adalah hal yang paling esensi. Ya, Rasul Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Kolose. Bukan berarti jemaat di Kolose baru percaya kepada Yesus Kristus. Jemaat di Kolose sudah lama mendengar Injil ya dari Yesus Kristus yang disampaikan oleh rekan sekerja atau sepelayanan Rasul Paulus dan Timotius, yaitu Epafras. Ya, jadi jemaat di Kolose ini sudah lama mendengar Injil dan mereka sudah lama juga hidup di dalam Injil. Mereka sudah menjadi murid Kristus, mereka sudah menjadi orang Kristen yang begitu luar biasa, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam Injil itu, dan kemudian menghidupi Injil itu di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ya, namun latar belakang, ya kalau kita melihat latar belakang, ya Kolose itu adalah kota yang sangat terkenal, ya, terkenalnya oleh karena kekayaannya dengan tekstil dan wol, ya, dan juga merupakan pusat perdagangan karena kalau kita lihat dalam peta Kolose itu berada di dekat pelabuhan, ya, berada di sungai, ya. Jadi ada banyak orang ya datang ke kota Kolose, lalu kemudian ya ada begitu banyak budaya yang kemudian muncul, lalu kemudian budaya-budaya itu mempengaruhi kehidupan keberimanan jemaat yang ada di Kolose. Ya, mereka dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang kemudian datang lalu kemudian menggerogoti iman jemaat yang ada di Kolose, sehingga kemudian mereka mulai terpengaruh ya dengan kehidupan hedonisme, dengan kehidupan materialisme, bahkan sampai kepada penyembahan berhala. Ya, padahal kalau kita melihat mereka sudah begitu baik hidup di dalam Injil. Ya, itu tidak ada jauh bedanya dengan kita juga ya pada saat ini. Ya, kita mungkin sudah lama ya. Saya ya yang paling tua di sini. Aduh,
tahu ya, mungkin Ibu Lisa, Ibu Hotma, dan mungkin ada yang lain juga yang paling tua. Ya, mungkin kita perlu bertanya, ya, kalau saya saat ini 42 tahun, ya saya terus merenungkan sampai sejauh mana kemudian kehidupan saya hidup di dalam Tuhan selama 42 tahun itu terus saya renungkan. Ya, ini menjadi bagian yang teramat penting bagi kita untuk kita terus mengoreksi diri kita, yang melihat diri kita. Dan inilah yang kemudian Rasul Paulus mau tekankan, mengingatkan kembali kepada jemaat yang ada di Kolose. Ya, di dalam ayatnya yang ke-6, Rasul Paulus mengatakan di sana, kamu telah menerima Kristus Yesus. Mengapa Rasul Paulus mengatakan ini kepada jemaat yang ada di Kolose? Ya, untuk mengingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose bahwa mereka menerima Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar menerima, bukan hanya sekedar mengaku dengan mulut saja, tapi mereka mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ketika kita orang percaya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka ya kita akan terus bertumbuh berakar di dalam Kristus. Kita akan terus tinggal di dalam Kristus. Kita akan terus tetap di dalam Kristus. Ya, kata menerima ini merupakan perbuatan, ya, perbuatan yang dulu jemaat di Kolose itu sudah lakukan, tapi juga terus dilakukan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Demikian juga kita. Ya, sebetulnya ibadah hari ini adalah ibadah, kalau lihat dari kalender, adalah ibadah baptisan dan sidi. Ya, tapi ya, kita tidak ada kegiatan itu, maka ibadah seperti biasa. Nah, jadi dalam kehidupan orang-orang Kristen percaya, mengaku percaya, ya, lalu kemudian belajar sidi, belajar firman Tuhan, ketika dalam kegiatan sidi itu mereka terus belajar dan diharapkan bertumbuh terus di dalam Kristus. Mereka menerima Kristus itu bukan hanya sekedar pengakuan di dalam mulut mereka, tetapi juga menjadi bagian yang utuh, menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan hari lepas hari dari orang-orang percaya. Maka kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-26, bagaimana kita melihat di sana, ya, murid-murid Kristus untuk pertama kalinya disebut Kristen, ya, di Antioquia. Ya, oleh karena apa? Oleh karena mereka betul-betul sungguh-sungguh menjalani kehidupan mereka sebagai murid Kristus. Mereka sungguh-sungguh ketika mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ya, sehingga ketika orang-orang percaya pada waktu itu menyandang, ya, nama Kristen itu, maka orang-orang yang ada di luar sana mereka tahu bahwa mereka itu adalah pengikut Kristus. Kenapa? Karena memang hidup mereka, cara mereka, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka, ya betul-betul mereka lihat dan mereka lakukan itu ya dari Yesus Kristus. Sehingga orang nampak, lihat, walaupun memang, ya, orang-orang percaya mereka bertentangan dengan dunia tentunya. Lalu kemudian orang-orang percaya itu mengalami penganiayaan yang teramat hebat. Ya, mereka mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Namun karena iman percaya mereka di dalam Tuhan sungguh-sungguh, mereka tidak akan goyah. Iman mereka tetap senantiasa kuat di dalam Tuhan. Ya. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita lihat dari sejarah gereja, ya, zaman ke zaman kekristenan mulai diselewengkan sampai pada hari ini. Ya, oleh karena apa? Oleh karena ada begitu banyak orang percaya yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, tapi tidak hidup seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kristen tiap ibadah minggu ke gereja, ada persekutuan, hadir, ya, rajin dalam persekutuan, tapi cara hidup bertolak belakang dengan iman mereka, bertolak belakang dengan persekutuan
yang mereka lakukan. Ya. Nah, jadi ini merupakan perenungan yang mendalam bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kemudian kita, ya, sebagai orang-orang Kristen mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kemudian kita menjadi anak-anak Allah di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Ya, kita hidup sebagai anak-anak Allah, hidup dengan mengikuti apa yang sudah diteladankan oleh Yesus Kristus. Bahkan juga Rasul Paulus pun, ya, pada bagian-bagian sebelumnya sudah disampaikan bagaimana Rasul Paulus meneladani Kristus, sehingga pun dia berani mengatakan kepada jemaat, berani mengatakan kepada anak rohani, ikutilah teladanku. Saya yakin kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka kita tidak akan segan-segan, tidak akan takut-takut, tidak akan ragu-ragu. Kita mengatakan kepada orang lain bahwa ikutilah teladanku, karena kita hidup di dalam Tuhan. Hidup mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Baik, Bapak, kita lihat di ayatnya yang ke-6 bagian B, ya, bagaimana seharusnya, ya, hidup kita di dalam Tuhan. Yang pertama adalah hidup tetap di dalam Kristus. Ya, di dalam ayat yang ke-6 Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang di Kolose, ya, termasuk kita juga sebagai orang Kristen, bahwa kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, berarti ada kata sedia, ada kata taat untuk menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya sekedar kita mengaku saja, jangan hanya sekedar kita rajin beribadah, kita rajin bersekutu, tetapi cara hidup kita, ya, bertolak belakang dengan apa yang kita sedang lakukan, khususnya dalam persekutuan ibadah-ibadah kita. Apalagi menjadi pelayan Tuhan, secara pribadi pun berkumpul dengan begitu luar biasa, nak gampang berkumpul. Rasa-rasanya mau tinggalkan, tapi itu udah tertanam, panggilan itu udah tertanam. Baca, harus tanggalkan segala ego, segala semuanya, harus berani bayar harga. Karena itulah yang sudah dilakukan oleh Rasul dan juga Yesus Kristus Tuhan kita. Dia telah mati bagi dosa-dosa kita. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Ya, bagaimana kehidupan kita diajarkan terus-menerus iman Kristen kita, ya, iman kita di dalam Tuhan, ya, supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ya, ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka kita berada di dalam wilayah kekuasaan Kristus itu sendiri. Kristus yang bertahta, Kristus yang memerintah atas kehidupan kita, bukan kita sendiri yang melakukan seenak-enaknya saja. Tuhan yang memerintah. Ya, kalau kita melakukan dengan semau-maunya kita, ya gampang-gampang aja kan. Ya, tapi sekali lagi, ya, kita adalah murid Kristus. Sadar, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, bukan hanya kepada jemaat di Kolose, tapi juga kepada kita. Ini menjadi poin penting. Bagaimana kita, ya, kata tetap di dalam Kristus itu, ya, bagaimana kita sebagai orang percaya terus tinggal bersama-sama dengan Dia, berkeliling bersama dengan Dia, kemana Dia pergi, apa yang Dia lakukan, itu juga yang kita lakukan. Itu kata tetap di dalam Dia. Ya, biar bagian ini menjadi perenungan mendalam bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tadi malam saya bersama dengan Pak Gilem, kami pulang dari Bengkayang, yang melihat ada begitu banyak anak muda, ya, mulai lepas dari Bengkayang, mulai dari masuk Bengkayang, udah ada segerombolan
terus sampai di Anjungan, terus sampai ke Ngabang sini. Banyak sekali anak-anak muda. Saya tahu siapa mereka. Tapi dengan kota Landa, ya mayoritas Kristen, ya pasti juga murid Kristus juga kan. Banyak. Motornya itu, aduh, gede-gede. Udah bawa motor, udah nggak tahu mereka mau hidup atau mau mati, udah nggak tahu. Ya. Oleh karena itu, kepada para siswa, siswi, bahkan juga mahasiswa, ya, di sini bukan hanya kita belajar, tapi bagaimana kita juga dibentuk kehidupan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan. Sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ikut sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Yang kedua, berakar dan dibangun dalam Dia. Ayat yang ke-7 bagian A. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dengan kata lain, ya, bagian ini mau mengatakan kepada kita bahwa Kristus yang menguasai seluruh kehidupan kita. Kristus juga yang kemudian membuat kita berakar terus di dalam Dia. Kristus juga yang kemudian membuat kita dibangun di atas Dia. Ya, sehingga yang kita lakukan itu adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Di mana kehendak Tuhan? Firman Tuhan, Alkitab yang sudah ada pada kita. Tidak perlu lagi kita capek-capek untuk menerjemahkannya. Ya, sudah bisa kita baca di dalam bahasa kita sendiri. Ya, kalau mau lebih mengerti, memahami dengan baik dan benar, ya, apa sebetulnya maksud dalam bagian ini, dalam firman Tuhan ini, ya, ayo masuk STT, belajar di STT supaya tahu. Ya, jadi kita sungguh-sungguh berakar, ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, di dalam dan melalui kebenaran firman-Nya itulah yang kemudian kita lakukan. Sehingga kemudian Alkitab yang ada pada kita ini ya menjadi hal yang terus kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita semakin terus bersyukur atas apa yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, kehendaknya, ya. Sudah kita bisa belajar sendiri. Ya, kita bisa pahami sendiri, kita bisa baca sendiri, bertumbuh di dalamnya, berakar di dalamnya, sehingga apa yang Yesus lakukan menjadikan kehidupan kita untuk terus, ya, sehingga dalam badai, cobaan, tantangan, penderitaan, pergumulan hidup yang kita alami, kalau kita sudah berakar di dalam Tuhan, itu bukan menjadi masalah yang besar untuk harus kita hadapi. Karena apa? Karena ada Allah, kehendaknya yang sudah dinyatakan kepada kita, itu yang paling besar. Ya, padahal cuma kecil sedikit, ya, kecil. Ya, seumpama kertas putih, ya, kalau ada titik kecil, ya, begitu kita titik kecil, kita selalu berpusat pada titik kecil itu. Padahal kita tidak bisa melihat Allah yang begitu besar. Satu lembar kertas itu masalah. Khawatir dan khawatir. Tapi kalau kita berakar di dalam Tuhan, ya, ini menjadi bagian yang teramat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sehingga kita walaupun diterpa dengan dunia, ya, arus dunia yang menyesatkan ini, kita tetap senantiasa dapat menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Apakah itu kita bekerja, apakah kita itu belajar, apakah kita itu melayani Tuhan, orang akan lihat hidup kita, bahwa hidup kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, iman kita semakin diteguhkan. Ayatnya yang ke-7b, di sana dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah
kepadamu. Jadi setelah kita hidup di dalam Kristus, tentunya kita berakar, ya, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita berakar, kemudian kita dibangun di dalam dan melalui Dia. Maka Paulus mengingatkan kepada kita, ya, bagaimana iman kita kemudian diteguhkan oleh karena kita semakin terus-menerus diajarkan, mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga itu yang kemudian menjadi landasan kehidupan kita untuk kita terus hidup di dalam Tuhan, menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan itu yang Tuhan mau. Jadi kita sebagai orang-orang percaya bukan melakukan apa yang kita mau, melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan kemudian mengklaim, ya, oh ini kehendak Tuhan juga, ya, salah, oh ini kehendak Tuhan, ya, hati-hati. Lihat lagi firman Tuhan supaya kita sungguh-sungguh berakal, ya, sehingga dengan demikian juga Roh Kudus tentunya akan menumbuhkan, menguatkan iman kita, ya, kepada Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga kita bukan hanya saja makin mengerti firman-Nya, tetapi juga kita dimampukan melalui kuasa Roh Kudus-Nya melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga tadi yang saya katakan, bagaimana kita menjadi garam dan terang itu ya betul-betul ada di dalam diri kita, ya, sehingga dimanapun kita berada, ya, Injil Tuhan diberitakan, ya, menjadi saksi. Ada begitu banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan, ya, bukan hanya karena perkataan kita, tapi karena sikap kita. Justru itu yang baik, itu yang benar, ya. Dan kiranya Roh Kudus terus mengingatkan kita, memampukan kita, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, yang sedang kita jalani saat ini, ya, untuk sungguh-sungguh. Jadi iman kita kepada Tuhan jangan setengah-setengah, ya, begitu datang pergumulan, begitu datang masalah, waduh, tanya Tuhan, Tuhan di mana sih? Bahkan meragukan Tuhan. Hati-hati. Oleh karena itu, ya, Tuhan, Rasul Paulus melalui kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, bagaimana kita kehidupan keberimanan kita terus-menerus diteguhkan, terus-menerus dikuatkan, karena kita diajarkan oleh kebenaran itu sendiri. Kita dituntun, kita dipimpin, kita dibimbing oleh kebenaran itu sendiri. Sehingga yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah kebenaran itu, bukan kebenaran yang lain, bukan filsafat-filsafat yang kosong, ya. Ada banyak, ya, ada banyak juga pelajaran-pelajaran orang yang kalau kita melihat, aduh, begitu kita lihat ke Alkitab, wah, ini tidak benar ternyata. Jadi hati-hati, jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Sebagai anak-anak Tuhan perlu dengan jeli minta hikmat dari Tuhan. Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus mengingatkan kita, memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita apa yang sudah dinyatakan Tuhan kepada kita melalui firman Tuhan, ya, sehingga kita berakar terus dan bertumbuh. Kristus telah merelakan dirinya untuk menjadi tanah, dan kita benih, ditanam, kita berakar. Tanah itu yang memberikan nutrisi kepada kita. Itu kalau saya bahasakan dengan bahasa saya. Ya, jadi Kristus telah menjadikan dirinya tanah. Ya, bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam Dia, berakar di dalam Dia, sehingga, ya, kita betul menjadi orang-orang percaya yang berbuah apa yang Tuhan mau, bukan berbuah apa yang kita mau. Menjalani kehendak Tuhan berat pasti, tapi bersama dengan Tuhan
kita akan melewatinya itu. Karena apa? Karena iman kita semakin kuatkan, iman kita semakin diteguhkan. Masalah, penderitaan, pergumulan hidup itu bukan persoalan yang teramat luar biasa bagi orang-orang percaya. Itu justru bisa kita jadikan untuk terus menguatkan iman kita, tambah kuat, tambah teguh di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita belajar bergantung kepada Tuhan, jangan belajar bergantung kepada orang lain. Jangan. Ya, mereka hanya alat di tangan Tuhan yang Tuhan pakai, menuntun setiap kita, membawa setiap kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lagi kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan, ikuti itu, lakukan itu, kerjakan itu di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita menjadi orang-orang percaya, betul-betul beriman. Ya, jangan orang percaya kemudian melakukan. Ya, justru orang-orang yang tidak kenal Tuhan yang kuat dibanding dengan orang-orang yang kenal Tuhan. Nah, ini pada begini repot. Ya, oke, yang keempat, mensyukuri apa yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ya, ayat yang ke-7c, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang Kristen tidak hanya dituntut untuk belajar firman Tuhan, berakar, bertumbuh di dalamnya secara ketat dan juga bertanggung jawab, namun juga harus bersyukur atas apa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Entah itu yang baik, entah itu yang tidak baik, entah itu yang membuat kita bahagia, yang membuat kita menyenangkan, ataupun yang sebaliknya. Oleh karena apa? Oleh karena kehendak Tuhan. Mensyukuri apa yang sudah Tuhan anugerahkan, itu yang terbaik buat kita. Rasul Paulus pun mengingatkan, ya, bagaimana kita terus mensyukuri anugerah Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga kepada jemaat yang ada di Tesalonika juga pun Rasul Paulus mengatakan, menasihati kepada jemaat yang ada di Tesalonika untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Itulah buah-buah, ya, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, sehingga walaupun ada pergumulan, orang akan lihat bahwa kita sedang bergumul. Karena apa? Karena ya ungkapan syukur yang ada pada kita, ya, yang datang dari Tuhan. Ya, jadi ucapan syukur itu, sukacita itu bukan karena sesuatu yang datang dari luar yang senang-senang, tidak. Ya, sukacita itu, ungkapan syukur itu datang dari Tuhan, sehingga yang baik, ya, yang tidak baik pun menimpa hidup kita, ya, kita senantiasa bersyukur, mengucap syukur selalu. Ya, kepada jemaat Filipi juga kan Rasul Paulus juga katakan, bersukacita. Ya, itu seharusnya. Ya, sehingga orang di luar sana begitu melihat, Bapak lagi sedang bergumul tapi kok happy-happy, ya, bersyukur. Ya, karena Tuhan yang ada dalam kita. Masalahnya tetap menjadi masalah. Ya, masalah akan datang silih berganti, penderitaan, pergumulan, ya, silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus kita tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan juga esok, atau terus berani. Tetap sama, dia tidak berubah. Ya, oleh karena itu, ya, kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Karena dengan bersyukur kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuat dan gagahnya kita, bukan karena kesanggupan kita untuk menghadapi pergumulan penderitaan itu, tapi bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya untuk terus bergantung, untuk terus berharap kepada kemurahan anugerah Tuhan yang berdaulat, memimpin, menuntun, membimbing langkah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah yang terindah dalam kehidupan kita, mempercayakan Tuhan atas hidup kita. Biar Tuhan proses. Mau sakit sekalipun, kalau di dalam Tuhan kita akan terus kuat,
Saya belum ada sakit yang berat, belum pernah saya alami. Tapi saya selalu berdoa, kalau itu Tuhan izinkan terjadi atas hidup saya, Tuhan kuatkan, teguhkan iman. Setiap masalah dalam kehidupan kita ya tentunya beda-beda, tapi cara kita merespon itu harus sama. Bawa itu ke dalam tangan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Itu yang sama buat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya ya. Nah, biarlah kiranya Tuhan terus memampukan kita ya, melalui Yesus Kristus, sehingga kehidupan yang kita jalani tetap senantiasa ya, kita boleh berakar, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, dibangun di atas Dia ya, sehingga yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan ya, untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan semakin terus dan terus menolong kita, memampukan kita ya, sehingga kita semakin teguh iman kita kepada Tuhan ya, meresponi hidup yang sedang kita jalani tentunya dengan ucapan syukur karena anugerah Tuhan, karena Allah yang berdaulat itu memimpin dan menuntun langkah kehidupan kita, sehingga hidup yang kita jalani satu kali sampai kapan kita jalani kita tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kalau hari ini kita hidup, kita masih hidup, mari kita terus memuliakan nama Tuhan ya, apapun yang Tuhan nyatakan itu, sehingga hidup kita menjadi semakin berarti, mengasihi Tuhan dan sesama. Itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Tuhan Yesus memberkati.